Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang fundamental banget. Sesuatu yang jadi tulang punggung salah satu profesi paling mulia, yaitu profesi guru. Kita akan bedah bareng-bareng apa sih etika yang jadi nyawanya dan standar apa yang bikin ini jadi sebuah profesi yang sesungguhnya? Coba deh, kita mulai dari pertanyaan yang satu ini. Apa sih yang beneran bikin profesi guru itu beda dari pekerjaan lain? Kenapa rasanya spesial banget, ya kan? Ini bukan cuma soal ngajar dan pulang. Pasti ada sesuatu yang lebih, sebuah panggilan, dengan tanggung jawab yang luar biasa unik. Nah, pertanyaan ini bakal jadi kompas kita selama pembahasan ke depan. Nah, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita pahami dulu apa itu etika. Terus, kita definisikan apa itu profesi. Habis itu, kita gabungin keduanya. Etika ketemu profesi. Keempat, kita fokus langsung ke guru sebagai tenaga profesional. Dan terakhir, kita lihat gimana sih jalannya buat jadi guru profesional. Simpel kan alurnya? Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Sebelum ngomongin etika profesi guru yang spesifik, kita mundur sedikit. Kita samain dulu persepsi kita. Etika itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, etika itu semacam ilmu tentang baik dan buruk. Kata etika itu sendiri kan asalnya dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya kebiasaan. Jadi ini tuh semacam sistem atau kompas moral lah yang kita pakai buat nentuin sebuah tindakan itu pantas, baik, atau justru sebaliknya. Dan ternyata etika itu punya ciri-ciri yang menarik. Coba kita lihat. Pertama, dia itu relatif. Apa yang dianggap sopan di sini bisa jadi biasa aja di tempat lain. Terus, etika itu fokusnya ke perbuatan manusia. Sumbernya dari mana? Dari filsafat, pemikiran mendalam, tapi juga dari kebiasaan yang udah mendarah daging. Nah, karena udah jadi kebiasaan, ini nih yang bikin etika itu kadang susah banget diubah. Dia itu udah kayak jangkar moal buat kita. Biar lebih jelas, etika itu bisa kita pecah jadi dua jenis. Ada yang namanya etika deskriptif, ini tuh kayak motret kenyataan aja. Dia cuma ngejelasin norma-norma yang ada di masyarakat. Contohnya, ya tata krama, cara kita bersikap ke yang lebih tua. Nah, yang kedua itu etika normatif. Kalau yang ini, dia ngasih standar. Dia bilang, kita seharusnya gimana, bertindak yang baik itu seperti apa. Contohnya jelas, jujur, adil, tanggung jawab. Ini lebih ke prinsip idealnya. Sip, soal etika udah kebayang ya. Sekarang kita geser ke pilar kedua, profesi. Apa sih itu profesi? Nah, ini poin penting banget. Sering kan kita nganggap semua pekerjaan itu profesi? Ternyata enggak. Profesi itu lebih dari sekedar kerjaan buat cari duit. Standarnya lebih tinggi, keahliannya spesifik, dan ada komitmen di baliknya. Beda, ini beda. Terus, apa aja syaratnya biar sebuah pekerjaan bisa disebut profesi? Nah, kita lihat nih. Pertama, keterampilannya itu harus ada dasarnya, ada teorinya, bukan cuma asal bisa. Terus, pendidikannya juga harus mendalam, nggak bisa cuma kursus kilat. Ada juga kepekaan sosial, harus ngerti dampaknya ke masyarakat. Dan ini dia yang krusial, harus punya kode etik, semacam aturan main yang jelas. Terakhir, tentu harus diakui sama masyarakat. Lengkap kan? Oke, sekarang bagian serunya. Kita udah punya dua konsep, etika dan profesi. Apa yang terjadi kalau dua hal ini kita kawinkan? Kalau etika yang abstrak itu ketemu sama struktur profesi yang konkret? Jawabannya, lahirlah yang namanya etika profesi. Ini bukan lagi soal apa yang saya kerjakan, tapi bagaimana saya mengerjakannya. Ini soal komitmen. Lihat deh kata-katanya. Kesungguhan, kecermatan, keahlian. Semua itu demi apa? Demi melayani masyarakat. Jadi, ini semacam sistem operasi yang ngejalanin seorang profesional. Inti dari etika profesi itu ada di 4 prinsip ini. Pertama, tanggung jawab. Bukan cuma sama kerjaan kamu, tapi juga sama dampak dari kerjaan kamu itu. Beda ya? Kedua, harus adil. Nggak boleh mihak. Ketiga, otonomi. Artinya seorang profesional itu dipercaya buat ngambil keputusan terbaik berdasarkan keahliannya. Ada kebebasan, tapi juga ada tanggung jawab besar di baliknya. Oke, dari tadi kita ngomongin konsep umum. Sekarang kita tarik semua itu ke konteks utama kita. Gimana ceritanya semua ini berlaku buat seorang guru? Nah, menurut salah satu standar yang paling diakui dari National Education Association di Amerika, profesi guru itu memenuhi semua syaratnya. Coba deh kita cek. 1. Ini kegiatan intelektual, jelas butuh mikir. 2. Persiapannya lama dan serius. 3. Ini bukan kerjaan musiman, tapi karir seumur hidup. Dan yang penting juga ada organisasi profesionalnya yang bikin standar mainnya sendiri. Keren kan? Tapi dari semua kriteria teknis tadi, kayaknya kutipan ini yang paling ngena. Jabatan yang lebih mementingkan layanan di atas keuntungan pribadi. Wow, ini benar-benar nge-capture esensinya. Ini bukan lagi soal gaji atau status, tapi soal pengabdian, sebuah panggilan jiwa.
Oke, teorinya udah mantep nih. Sekarang pertanyaannya lebih praktis. Gimana sih caranya seseorang secara resmi jadi guru profesional di Indonesia? Apa jalurnya? Jawabannya adalah lewat PPG, atau Pendidikan Profesi Guru. Inilah gerbang resminya. Jadi setelah kamu lulus S1, kamu masuk program ini buat dapat pembekalan khusus, keahlian-keahlian yang emang dirancang buat ngejadiin kamu guru yang siap tempur di lapangan secara profesional. Berapa lama? Kira-kira butuh waktu 1-2 tahun setelah sarjana. Jadi ini bukan main-main ya, ini adalah sebuah investasi waktu yang serius. Tujuannya apa? Ya buat mastiin guru yang dihasilkan nanti benar-benar berkualitas dan siap. Oke, sebelum kita tutup, ada baiknya kita lurusin dulu beberapa istilah yang sering banget bikin bingung. Gini, cara gampang bedainnya. Profesi itu pekerjaannya, contohnya guru. Profesional itu orangnya, dia seorang profesional. Profesionalisme itu semangatnya, sikap mentalnya yang pengen terus jadi lebih baik. Nah, kalau profesionalitas itu nunjukin seberapa bagus kualitas sikapnya. Paham ya bedanya? Ini penting biar kita nggak salah kaprah. Jadi, jelas ya, menjadi guru profesional itu bukan cuma soal ngajar. Ini soal memegang teguh etika, memenuhi standar yang tinggi, dan punya komitmen melayani sepenuh hati. Semua standar yang kita bahas ini adalah fondasinya. Pertanyaannya sekarang buat kita semua. Gimana caranya kita membangun masa depan pendidikan yang lebih hebat di atas fondasi yang udah ada ini?